Halo semua, kembali lagi sama aku, Kak Zahra. Hari ini kita bakal belajar matematika lagi di bilangan, pecahan, desimal, dan persen. Oke, sebelumnya, bilangan pecahan itu apa sih? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan. Maksudnya apa sih? Misalnya kita punya si A nih, dan kita punya B. Di sini ada pembaginya, yaitu per. Nah, kalau manualnya A per B itu A A bagi B. Nah, gitu. A ini apa? A ini pembilang, B ini penyebut. Pembilang dan penyebut ini berlaku untuk bentuk yang ini juga ya. Jadi jangan bingung. A itu pembilang, B itu penyebut. Atau A atas itu pembilang, bawah itu penyebut. Nah, kita lanjut ke cara menyederhanakan pecahan. Nah, metode pertama membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat positif yang sama secara berulang sampai tidak dapat dibagi lagi. Ini metode yang agak panjang. Jadi, misalnya kita punya ada 16 bagi 24. Nah, kita lihat dulu nih, angka yang paling kecil bisa membagi mereka berdua. Misalnya ini 1. Tapi kalau 16 bagi 1 kan 16. 24 bagi 1 juga 24. Jadi nggak berubah kan. Jadi kita coba naikin ke 2. 16 bagi 2 bisa nggak sih? Nah, bisa kan. 16 bagi 2 itu 16 bagi 2 itu 8. 24 bagi 2 itu 12 kan. Berarti kita dapat 8 per 12. Ini udah paling sederhana belum sih? Nah, kita coba lagi nih. Kalau dibagi 2 gimana? Oh, masih bisa. 8 sama 12 juga masih bagi 2. Tapi kita coba lagi nih. Kalau kita bagi ke 3 bisa nggak sih? Ternyata 8 bagi 3 kan nggak bisa. Tapi 12 bagi 3 bisa. Tapi karena 8 nggak bisa, jadi nggak berlaku ya. Jadi kita naikin lagi ke 4. Ternyata 4 bisa. Berarti 8 bagi 4 kan 2. 12 bagi 4 kan 3. Berarti 4 itu bisa menjadi pembagi untuk 8 per 12. Nah, ini tuh pakai KPK sih. KPK kan terkecilnya tadi 2 ya. Enggak sih, sebenarnya 1. Habis 1 ada 2. Nah, kalau yang selanjutnya nih, pakai FPB. Bentuk sederhana dari bilangan pecahan apabila FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Jika FPB belum sama dengan cara 1, cara menyederhanakannya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB tersebut. Nah, kalau tadi kan kita starting point-nya dari mulainya dari 1 ya. Kalau sekarang kita coba dari paling besar gitu, paling besar 16 bagi 24. Kita coba karena ini yang paling kecil 16, coba kita bagi 16 dulu kali ya. 16 bagi 16 bisa, tapi 24 bagi 16 nggak bisa kan? Coba kita ke 15 nggak bisa, 14 nggak bisa, 13 nggak bisa, 12 nggak bisa, 11 nggak bisa, 10 nggak bisa, 9 bukannya nggak bisa ya, tapi nggak bulat. Sampai kita ketemu FPB-nya itu 8 kan, karena bilangan yang bisa bagi mereka dua-duanya gitu, tapi paling besar di bawah angka 16 sama 24. Jadi berarti 16 bagi 8, 24 bagi 8 kan. Berarti hasilnya kan 2/3. Coba kita lihat sama ya. Jadi kalau kalian udah bisa melihat gitu FPB dua bilangan itu berapa, terus kalian mau bagiin langsung, bisa aja. Tapi kalau buat teman-teman yang, aduh takut salah, bisa pakai cara yang dari paling kecil. Nah, selanjutnya ada cara membandingkan pecahan. Pertama ini untuk yang penyebutnya sama dulu. Penyebutnya itu kan yang bawah kan. Jadi misalnya kita punya 1/3, 1/3 sama 2/3. Gedean mana nih? Nah, kebetulan karena penyebutnya sama-sama 3, jadi kan 1 sama 2 gedean 2 ya, berarti secara otomatis 2/3 lebih besar. Nah, habis itu,
kalau penyebutnya berbeda gimana sih? Nah, caranya itu menyamakan penyebut, lalu membandingkan pembilang. Kita coba cara satu. Cara satu itu mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama sehingga penyebutnya sama. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih, kita punya 1/4 sama 1/6 gitu. Agak jauh deh, agak jauh. Nah, terus berarti kan berapa nih KPK paling dekat 4/6? Berarti kan 12 ya, 12. Coba kita kali 3/3. Karena 12 itu 4 kali 3, tapi kalau 6 itu 6 kali 2 kan untuk jadi 12, berarti kita di sini juga kali 2. Jadi kita kan mau nyamain nih jadi ke per 12. Jadi per 12 gitu. Nah, di sini itu adanya 4. 4 kali berapa sama dengan 12 berarti 3 kan. Beda sama 1/6. 1/6 hasilnya berapa? Hasilnya 12 kali berapa sih 6 itu? Nah, 6 kali 2 kan 12. Berarti nggak selamanya perkalian dari bilangan ini sama bilangan ini sama ya gitu. Yang penting hasilnya sama per 12. Nah, habis itu berarti 1 kali 3 ada 3/12. 1 kali 2, 2/12. Karena penyebutnya udah sama dan pembilangnya udah kelihatan yang paling lebih gede yang mana, berarti otomatis 3/12 gedean mana, berarti gedean 3/12 gitu. Nah, cara 2, penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK dari penyebutnya. Oke, mungkin itu salah kali ya. Kita langsung ke metode bonus. Ini tuh lebih gampang, tapi emang agak butuh teliti karena bisa aja bilangan yang kalian dapat itu agak gede ya. Misal 1/4 banding 1/6. Caranya gimana? Caranya itu penyebut kanan dikali pembilang kiri, penyebut kiri dikali ke pembilang kanan. Nah, 1 kali 6 kan 6. 4 kali 1, 4. Berarti gedean mana? Berarti gedean 6. Maka dari itu, 1/6, 1/4 lebih besar daripada 1/4 lebih besar daripada 1/6. Atau kalau ditulis 1/4 lebih besar daripada 1/6. Masih bingung nggak? Mungkin tadi aku kasih taunya salah kali ya. Nih, karena dia ini di bawahnya 1/4, terserah sih nulisnya gimana. Nih, karena ini hasilnya tadi 6, berarti 1/4 lebih besar daripada 1/6. Karena kan hasil di bawahnya dia kan 4 kan. Gitu caranya. Nah, terus cara mengurutkan pecahan. Bisa dijadiin kali silang antara pembilang dan penyebut. Yang kayak tadi, yang kayak ini bisa jadi cara mengurutkan, atau menyamakan penyebut atau mengurutkan pembilang. Kalau penyebutnya udah sama. Nah, urutan pembilang sama dengan urutan pecahan. Gimana sih maksudnya? Misalnya nih, 3/8, 2/5, 7/20 sama dengan 2/4. Nah, kita kayaknya lebih gampang nentuin KPK kali ya. Soalnya kan ini penyebutnya
beda-beda ya. Ada 8, ada 5, ada 20, ada 4. Kalau kita tadi pakai cara kali silang, agak rumit sih, karena kita harus kaliin semuanya satu per satu. Coba, nah 8, 5, 24 itu kan KPK-nya di angka 40 ya. Kalau nanti ada yang masih nggak bisa cari KPK, chat aku aja boleh ya. Nah, misalnya berarti ini 40 bagi 8 sama dengan 40 bagi 8, 5 kali 3, 15. Terus 40 bagi 5, 8 kali 2, 16. 40 bagi 20, 2 kali 7, 14. Terus 40 bagi 4, 10 kali 2, 20. Nah, coba kita urutin dari paling kecil, berarti hasilnya itu 14. Berarti balik lagi ke bilangan yang ini ya. Karena kan kita udah dapet penyebutnya yang sama nih, penyebutnya sama. Biasanya sih soal minta sesuai soal ya. Berarti kalau kita urutin, jadi yang paling kecil itu ada 7 per 20, habis itu 3 per 8, habis itu ada 2 per 5, dan 2 per 4. Maaf ya, di sini. Gitu. Hitungan campuran dan pecahan. Kali silang antara pembilang dan penyebut. 1. Perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Daripada sebelum sesudah penjumlahan dan pengurangan. Artinya perkalian atau pembagian dikerjakan sendiri, lebih mudahnya diberi tanda kurung. Jika soal terdapat penjumlahan pengurangan saja atau perkalian dan pembagian saja, cara mengerjakannya dimulai dari depan atau kiri. Jika dalam soal terdapat tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Sama sih kayak yang kemarin ya. Nah, kita nanti latihan soalnya mungkin bisa di sesi belajar aja ya. Jadi sekarang aku ngajarin aja. Selanjutnya ada persen. Persen itu sama, maksudnya itu per 100. Per 100. Bilangan berapapun bisa, kalau di per 100-in berarti persen. Itu misalnya ada 25%. Maaf. Misalnya ada 25%, berarti 25 per 100. Kalau di sederhanain seperempat. 60% berarti 60 per 100, berarti ada 3 per 5. Nah, gimana sih kalau cara cari ke persennya? Misalnya kita ada punya setengah. Nah, sebenarnya gampangnya tuh dikali 100 ya. Kali 100 sama dengan 50%. Tapi bisa juga jadiin penyebutnya 100. Misalnya nih kayak setengah tadi ya. 100 kali berapa yang hasilnya 100 kali 2 kali berapa yang hasilnya 100. Berarti 2 kali 50 kan. 2 kali 50. Berarti yang atas juga kali 50 dong. Jadi 50 per 100. Karena udah ada 100%, berarti 50%. Sama kan hasilnya sama ini dan ini sama. Perbandingan senilai atau rasio. Nah, kalau di modul ya, kita baca dulu. Himpunan A menyatakan waktu tempuh dalam satuan detik dan himpunan B menyatakan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer. Sekarang coba apa nyambungnya antara waktu dan tempuh jarak. Sejauh. Kita dapat mengaitkan waktu tempuh sejauh jarak yang ditempuh kilometer. Jadi, misalnya kita punya satu detik. Misalnya nih, kita punya angka-angka dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini dalam bentuk S, yaitu detik ya, detik. B-nya itu 10, 20, 30, 40, 50 kilometer. Berarti cara ngomongnya 1 detik sejauh
10 kilometer. Gitu. Mungkin nanti kita coba ngebahas di kelas kali ya, Bu, biar lebih bisa dua arah. Gitu. Kayak sekarang perbandingan berbalik nilai. Misalnya, ini aku ngeliatin modul ya, sambil ngeliatin modul. Misalnya ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi. 150 sapi. Satu ikat rumput dihabiskan dalam waktu sehari. Satu ikat, 1 hari. Artinya apabila peternak tersebut mempunyai 75 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 2 hari. 75 sapi habis dalam 2 hari. Nah, kok bisa sih? Karena kan awalnya dimisalkannya ada 150 sapi nih. Sebenarnya sih seorang peternak ini. Tapi kita coba pikir gimana kalau sapinya ternyata sekarang hidup cuma 75. Berarti 75 150 dibagi 75. Hasilnya kan 2. Berarti satu ikatnya itu bakal habis dalam 2 hari. Nah, di B-nya itu kalau 50 ekor sapi, berarti 150 bagi 50. Nah, aku tulis aja kali ya. Berarti kalau ada 50 sapi, 150 kali 150 maaf 150 dibagi 50 berarti 3 hari. 150 kalau ada 30 sapi berarti habisnya 5 hari. Kalau ada 25 sapi berarti habisnya 6 hari. Jadi caranya 150 dibagi banyaknya sapi. Karena kan 150, jadi sapi cuma bisa dibagi sama si jumlah sapi, nggak bisa sapi dibagi sama jumlahnya ikat rumputnya itu loh, banyak ikat rumput. Jadi bahasanya tuh variabelnya harus sama gitu. Sapi ya sama sapi, rumput ya sama rumput gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sebentar. Kok hilang? Ke penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, sebelumnya udah bisa atau udah tahu belum sih desimal itu apa? Desimal itu bilangan yang ada komanya. Gitu. Desimal lurus ya, kalau desimal per itu berarti ada pernya. Nah, sekarang kita coba cek dulu nih pengetahuan kalian seberapa jauh di desimal. Berarti coba kita di modul ada 567,123. Nah, sama aja nih kayak kemarin, bilangan kemarin yang aku jelasin 2 minggu lalu. Untuk komanya ini koma desimal. Nah, 3-nya ini per 1000, terus yang ini per 100, yang ini per 10-an. Sama juga yang ini ratusan, yang ini puluhan, yang ini satuan. Kenapa sih kayak gitu? Karena di belakang koma itu dihitungnya bukan satuan, karena satuan cuma sampai di depan koma. Di depan koma tuh maksudnya ini kan, di belakang koma ini. Makanya mulainya ini bukan satuan gitu, per satuan gitu. Ini itu per 10-an. Misal contoh gampangnya 0,1. Ini dibilangnya bukan satuan nih. Kenapa? Karena kalau dijabarin ke desimal desimal perbandingan, jadi 1/10. Bawahnya itu 10-an kan, bukan satuan gitu. Terus berarti di recap lagi, diulang lagi, ini per seribuan, per 1000, ini per 100, salah,
per 100, ini per 10. Nah, beda. Kalau di sini kan satuan. Kayak kemarin satuan, puluhan, maaf ya agak berantakan, aku pindahin deh. Biar jelas. Puluhan sama ratusan. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke penjumlahan dan pengurangan desimal. Misal, kita punya angka 2,43 tambah 0,73. Koma sama koma itu harus sejajar. Jadi, nanti di belakangnya senilai hasilnya. Coba, berarti kalau kita jumlahin pakai ke bawah, kayak gini, 6, 1, disimpan, berarti 3. Komanya ditulis lagi, berarti hasilnya jadi 3,16. Nah, kalau misalnya nih ada 24,3 ditambah 0,73. Caranya kayak gini juga nggak sih? Beda. Caranya itu 24,3 0,73 gitu. Nolnya itu harus sejajar. 0 harus sejajar. Nah, terus ini kan atasnya nggak ada angka nih. Gimana sih cara jumlahinnya? Kita misalin aja ada si 0. Karena kalau misalnya di atas, di suatu tempat nggak ada bilangannya tapi harus dijumlahkan, kalian bisa memisalkan itu dengan angka 0. Jadi, kalau dijumlah berarti ada 3, 0, disimpan 1, 5, 2. Kenapa 2? Karena kan yang tadi aku bilang kalau nggak ada angka berarti bisa dimisalin 0 kan. Berarti hasilnya jadi 25,03. Gitu. Sekarang kita lanjut ke operasi perkalian dan pembagian desimal. Nah, kalau ini agak rumit, tapi kita harus bisa coba. Kita harus mencoba ya. 0,25 kali 7,5. Kak, caranya kayak tadi nggak sih? Sebenarnya aku punya cara cepet gitu loh. Kayak kita misalkan si komanya itu nggak ada. Maksudnya gimana? Berarti kita coba cari 25 kali 75. 25 kali 75 itu kan berapa? 1875 kan. Nah, tadi tuh kita misalin nolnya nggak ada, kita misalin nolnya nggak ada di sini. Kita misalin nolnya nggak ada di sini bukan berarti kita menghilangkan saja nolnya, tapi kita berhutang gitu istilahnya. Jadi di belakang koma kan ada 1, 2, 3 angka. Nah, berarti otomatis di hasilnya nanti kita harus bayar utang kita. Komanya itu 3 dari angka paling belakang. Kenapa nggak dari depan? Karena nanti kehitungnya bukan per puluhan yang tadi kita udah sebutin tadi. Jadi coba dari angka paling belakang, kita kan utang 3 angka nih. Berarti kita coba hitung 3. 1, 2, 3. Berarti hasilnya itu 1,875. Nah, kalau di sini kan ini tuh bukan koma ya guys, ini tuh titik. Jadi jangan salah tanda. Coba kita contoh apa ya, berapa ya? Yang agak 1,5 kali 1,3 deh. 15 kali 13 tuh di angka 195 kan. Nah, kan kita utang 2 angka nih di belakang koma. Nah, kita habis itu berarti bayar utang kita, berarti 1, 2, berarti hasilnya itu 1,95 gitu. Jadi kayak kita misalin aja dulu nolnya nggak ada, nolnya
komanya nggak ada, gimana caranya ilangin aja gitu. Tapi kita harus hitung di soalnya itu di belakang koma ada berapa angka. Nantinya kita jumlahin sama yang sebelahnya juga, baru nanti kita bayar di hasilnya gitu. Dan jangan lupa dari paling belakang, jangan dari angka paling depan. Nah, segitu aja untuk hari ini. Mungkin hari ini agak rumit ya pembahasannya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap semua pelajaran hari ini. Tapi misalnya jika teman-teman ada yang bingung gitu sama penjelasan aku, bisa banget di WhatsApp ada di nomor 081297288070 atas nama Kak Zahra atau Putri Azahra. Jadi atau kalau mau nanya PR juga boleh banget, karena aku terbuka orangnya buat jawabin PR kalian atau bantuin kalian. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di kelas hari Sabtu.